pelanggaran undang-undang ITE-nya yang secara langsung, yang menyangkut delik kesusilaannya itu di proses kepolisian, saya rasa bisa aja, nggak ada masalah. Artinya DPR tidak boleh ingin menegakkan hukum dengan cara yang melanggar hukum juga gitu. Tidak ada yang proses legal, proses perceraian, perzinahan selalu tertutup, sudah seperti ini gitu. Ini sudah penggiringan massa gitu, apalagi mereka mengancam kalau bupati nggak datang pulang kami nggak akan panggil lagi loh. Kalau kamu panggil bupati, jawabannya kolektif, pertanyaan kolektif, kemudian tertutup menyangkut hal tersebut, selesai persoalannya. Sangat kecewa. Kalaupun ini adalah hak beliau, untuk mengklarifikasi. Nah, berarti kami berkesimpulan bahwa apa yang telah disaksikan atau keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi itu benar. Kembali bersama kami di NTV Dialog Prime, pemirsa masih bersama saya, pengamat politik Kang Ujang Komarudin, membahas mengenai kasus Bupati Goa, etika, hukum, dan politik. Dan pemirsa, kita langsung ke Kang Ujang Komarudin. Kang Ujang, jadi bagaimana nih ketika Pansus Hak Angket menghasilkan rekomendasi yang berujung pada pemberhentian kepala daerah, bagaimana mekanisme politik dan hukum yang harus ditempuh? Ya sudah bisa diduga ya kalau saya amati dari awal gitu yang berkembang di media gitu, baik di media mainstream maupun media sosial, maka ujung atau muara ya ending dari katakanlah pansus ini adalah pemakzulan dari Ibu Bupati. Tetapi memang tadi Ibu Bupati juga karena walkout ya, itu hak beliau, hak yang bersangkutan, maka sejatinya kan tidak ada katakanlah bukti-bukti yang bisa terungkap ya dari pernyataan dari Ibu Bupati itu. Yang ada adalah katakanlah pengakuan-pengakuan saksi-saksi ya, yang saya tidak tahu apakah saksi itu benar atau tidak, objektif atau tidak, berbohong atau tidak, saya tidak masuk ke arah sana. Tetapi memang ending ujung dari pansus dimanapun ya, baik katakanlah di DPRD, tingkat kabupaten kota, provinsi maupun DPR, itu adalah ya tidak lain dan tidak bukan untuk mengganti kepemimpinan dan pemakzulan seorang kepala daerah ataupun ya kalau di atas pejabat tinggi negara atau selevel menteri dan lain sebagainya. Jadi saya melihat sudah bisa diduga dalam konteks politik, tetapi dalam konteks hukum saya kembali ya Pak Harhambat yang paham betul soal itu. Nah, kita bicara etik. Etik ini memang sulit di politik untuk bisa melihat etik. Memang etik adalah katakanlah norma tertinggi yang harus kita jaga ya, tetapi kan pembuktiannya seperti apa itu harus juga penting dilihat secara objektif. Bagaimana etika itu juga kan berpengaruh terkait dalam konteks untuk bisa menilai seseorang. Ya problematikanya adalah di kita selalu tadi ya yang paling mudah untuk menjatuhkan lawan politik adalah dengan persoalan etik itu. Walaupun memang etik itu agak sulit untuk bisa dijelaskan ya karena memang sifatnya tidak sulit untuk bisa dibuktikan ya, hanya bisa berdasarkan katakanlah tadi pengakuan gitu. Nah, saya melihat agar ini betul-betul objektif, Ibu Bupati tidak dirugikan, DPRD juga bisa berjalan, ya cari titik temu, tetapi juga tidak mengaburkan substansi. Oleh karena itu sejatinya kalau sudah ada di ruang angket, maka sejatinya ya tadi dalam kondisi ya ini soal kelihatannya menang-menangan, kalah-kalah. Jadi belum tentu nanti misalkan terbukti secara faktual, tetapi dianggap secara politik salah. Itu persoalannya di situ. Oleh karena itu apapun yang dilakukan oleh hak angket dalam hal ini saya melihatnya sangat merugikan Ibu Bupati begitu. Oleh karena itu saya bisa memahami kalau Ibu Bupati walk out tadi ya keluar dari sidang karena itu menjadi hak, dan dalam konteks itu ya sebenarnya bisa dimaklumi dan dimahami dalam konteks ya untuk katakanlah menjaga ya harga diri seorang kepala daerah seperti itu, Mbak Naila. Baik, Mas Farhad, apabila hak angket seperti yang dikatakan Kang Ujang tadi ya berujung pada pemakzulan gitu. Apa langkah hukum yang bisa ditempuh oleh Bupati Goa? Ya, saya kasih contoh aja kasus Angel Elga dengan Vicky Prasetyo waktu digerebek di rumah itu.
jelas-jelas di rumah kok. Tapi bebas, di SP3 perkaranya. Tidak ditemukan ada sperma di situ. Yang masuk penjara justru Vicky Prasetyo. Nah ini saya ingatkan lagi kepada anggota Dewan. Walaupun kalian punya sudah menyadari tanpa itu hanya mempermalukan bupati ini, kecuali ada korupsi, nggak perlu ditanyakan anggaran, pasti ditindaklanjuti dari jaksa maupun polisi. Jadi jangan hanya ingin mengganti ibu bupati ini jadi bupati, kemudian wakilnya mau naik, kemudian mungkin dari partai yang lagi pengganti itu, bukan seperti itu politik saat ini gitu. Karena kita fokus memberi kesempatan dia kerja sampai periodenya. Kalau baik silakan pilih lagi, kalau nggak baik ya stop. Nah, jadi cara politik seperti ini lebih arif dan bijaksana dengan menyerahkan kepada hukum, tapi menganggap dirinya adalah hukum yudikatif. Jadi udah kayak pengadilan pertama nih gitu. Nah, kalau memang besok kalau saya perkirakan saya yakin mudah-mudahan ditolak dengan alasan tidak cukup bukti atau mungkin nanti ranah polisi lain. Kalau sampai terjadi pemberhentian sebagai bupati, pemakzulan kemudian diajukan ke mungkin hak menyatakan pendapat atau ke Mahkamah Agung untuk pengusulan pemberhentiannya, saya rasa masih akan ada kendala-kendala lainnya gitu. Proses yang bisa ditempuh oleh Bupati Goa? Ya dia tetap akan melakukan perlawanan. Mudah-mudahan proses pelanggaran undang-undang ITE-nya yang secara langsung yang menyangkut delik kesusilaannya itu di proses kepolisian, saya rasa bisa aja, nggak ada masalah. Artinya DPR tidak boleh ingin menegakkan hukum dengan cara yang melanggar hukum juga gitu. Tidak ada yang proses legal, proses perceraian, perzinahan selalu tertutup, sudah seperti ini gitu. Ini sudah penggiringan massa gitu. Apalagi mereka mengancam kalau bupati nggak datang pulang kami nggak akan panggil lagi loh. Kalau kamu panggil bupati, jawabannya kolektif, pertanyaan kolektif, kemudian tertutup menyangkut hal tersebut, selesai persoalannya. Nah, jadi justru mereka sengaja menghilangkan hak bupati dengan cara begitu, mengenakan. Padahal kalau saksi lain boleh tertutup, kenapa ibu bupati nggak bisa tertutup? Kan kira-kira seperti itu. Nah, tapi kesadaran masyarakat yang paling saya tekankan di sini, masyarakat doa, ayo dukung dong punya bupati hebat seperti ini. Justru kalau dia lolos dari persoalan kan, kita punya bupati independen tanpa backingan jenderal, tanpa backingan politik, tapi dia tetap bertahan dan dia kuat demi atas nama rakyat. Oke, Kang Ujang, membaca dugaan intervensi politik di sini berarti yang beredar di publik begitu ya, dari video-video keterangan saksi dan lain sebagainya. Publik sebenarnya sudah bisa membaca sendiri bahwa memang ada sejumlah intervensi di sini, apalagi Bupati Goa dari PAN katakanlah, dan juga ketua pansusnya juga PAN. Contoh. Ya biasanya memang persaingan atau pertarungan itu bukan hanya antara beda partai. Biasanya terjadi di internal partai itu sendiri. Gitu. Misalkan ada pihak-pihak internal yang kecewa gitu ya dengan ibu bupati di partainya, atau kalah dalam persaingan di internal pemilihan ketua partai, dan banyak hal lagi. Dan biasanya memang yang paling berbahaya adalah ketika lawan itu dari internal, sehingga akan mempengaruhi pihak-pihak eksternal dari partai lain untuk katakanlah tanda kutip ya bersekutu sama-sama menjatuhkan ibu bupati kan di situ. Nah, dalam konteks ini saya melihat tentu tadi ya yang agak repot dari politik kita ini sulit untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan mencari sisi-sisi yang objektif dari semua hal, semua kasus. Kalau saya sih tetap praduga tak bersalah ya. Yang salahnya dihukum, yang nggak salah ya berhak untuk dibebaskan gitu. Karena kalau berdasarkan opini, kalau berdasarkan katakan kebohongan dan lain-lain, ini menjadi persoalan. Oleh karena itu ya tadi kalau dalam konteks persidangan apapun gitu harus bisa dibuktikan secara objektif. Tadi Pak Farhan sudah menjelaskan agak sulit kalau persoalan asusila itu ya untuk bisa dibuktikan terkait dengan kasusnya Angel Elga tadi. Ya saya melihat gitu ya ini momen terbaik lah untuk mencari jalan tengah, jalan titik temu ya secara objektif. Ya tadi saya tidak masuk ke wilayah perkaranya, tidak masuk ke wilayah hukumnya, tapi saya masuk ke wilayah politiknya. Ya bagaimana ini tadi mencari titik temu, ya kalau memang ada kesalahan ya itu kesalahan yang betul-betul dinilai bisa objektif, tidak membangun opini, tidak menyudutkan. Tetapi tadi apakah itu betul-betul objektif atau tidak? Ya susah karena memang ini adalah lembaga politik. Politik itu ya yang salah bisa benar, benar bisa salah. Itu problemnya di situ.
Tetapi karena dewan itu punya hak angket gitu, maka disitulah persoalannya. Ketika kepala daerah dianggap tidak disukai atau kepala daerah itu dianggap ingin dimakzulkan, maka dicarilah kesalahan-kesalahannya di mana-mana. Saya tetap pada prinsip saya bahwa ya ini negara hukum, bahwa yang benar harus dikatakan benar, yang salah harus dikatakan salah, seperti itu. Oke, hukum jangan bawa ke politik ya, jangan juga bisa membangun opini, tapi harus juga berdasarkan dengan bukti yang objektif, Mas.